baru, sedangkan untuk perjanjian lama lihat ke kertas kerja tahun sebelumnya. Nah, indeksnya itu dilakukan karena dari soal kita itu bisa tahu dari keterangan berdasarkan pengecekan bukti perjanjian sewa yang dilakukan oleh auditor. Makanya itu kita checklist. Yang ketiga, periksa kebenaran perhitungan sewa dibayar di muka untuk tahun berjalan dengan memperhatikan periode berlakunya masa sewa tersebut. Dilakukan rekonsiliasi dengan biaya sewa di pos laba rugi. Nah, itu nanti ada di G, nanti akan dijelaskan oleh teman kita yang lain. Lalu untuk yang periksa bukti pembayaran atas penambahan sewa dibayar di muka dan pastikan bahwa penambahan tersebut disetujui oleh pejabat yang berwenang. Itu nggak ada pengecekan karena kurang lengkapnya bukti untuk melihat itu tuh udah disetujui oleh pejabat yang berwenang atau enggak. Yang kelima itu pisahkan antara biaya kontrak jangka pendek dengan jangka panjang, itu nggak ada juga. Untuk kontrak sewa jangka panjang lakukan konfirmasi juga nggak ada. Dan yang terakhir itu yakinkan bahwa peraturan perpajakan yang berlaku untuk biaya sewa telah ditaati, itu juga tidak dilakukan karena datanya kurang. Nah, selanjutnya untuk asuransi dibayar di muka. Nah, untuk minta daftar asuransi yang dibayar di muka dan cocokkan dengan saldo buku besar itu ada, nanti ada perhitungannya ada di Q1. Lalu ada periksa polis asuransi dan bukti pembayaran premi asuransi. Bila polis tersebut disimpan oleh bank, lakukan konfirmasi kepada bank yang bersangkutan. Itu dilakukan karena ada data-datanya juga dari soal. Yang ketiga, periksa kebenaran perhitungan premi asuransi yang dibayar di muka dan biaya asuransi untuk tahun berjalan dengan memperhatikan periode berlakunya polis asuransi tersebut. Ada di soal tadi ada untuk dokumen-dokumennya. Terus untuk yang pisahkan antara biaya mempunyai masa manfaat dengan jangka pendek dan jangka panjang, itu keterangan lebih lanjutnya nggak ada di soal, jadi itu nggak dilakuin. Dan yang terakhir, perhatikan kecukupan jumlah asuransi atas segala macam kerugian yang timbul, itu juga nggak dilakukan karena ya keterangannya kurang. Lalu untuk pajak dibayar di muka, itu ada 4. Yang pertama ada minta daftar rincian pajak dibayar di muka, di soal itu tidak diketahui untuk rincian-rinciannya. Yang kedua, periksa bukti pemotongan dan bukti surat setoran pajak atau SSP serta tanggal penyetoran dan pelaporannya. Itu ada di G2 dan perhitungannya ada di G2. Nah, yang ketiga, cocokkan atas bukti pemotongan dan bukti surat setoran pajak dan saldo di buku besar serta lakukan vouching. Itu dilakukan karena datanya lengkap ada di soal. Nanti ada keterangan pembayaran bukti surat setoran pajak. Yang keempat, lakukan rekonsiliasi antara total objek dengan tarif pajaknya. Itu nggak dilakukan karena untuk rekonsiliasinya itu datanya kurang. Yang terakhir untuk pajak pertambahan nilai PPN masukan, itu semua prosedur auditnya tidak dilakukan karena memang datanya kurang dan pajak masukannya nggak ada. Selanjutnya bisa ke G. Pertama untuk sewa ruko di Betawi Land, periodenya 1 November 2017 sampai 31 Oktober 2018 dengan nilai sewa awal 24 juta. Kemudian beban sewanya untuk 2018 sebesar 20 juta dan saldo prepaid rate-nya prepaid rate per 31 Desember 2018-nya 0. Kemudian untuk periode selanjutnya yaitu 1 November 2018 sampai 31 Oktober 2019 untuk sewa ruko di PT Betawi Land nilai sewa awalnya sebesar 30 juta, kemudian beban sewanya 2018 sebesar 5 juta dan saldo prepaid rate-nya per 31 Desember 2018 sebesar 25 juta. Kemudian untuk PT Sugus juga menandatangani kontrak sewa ruko di Mangga 2 dengan Pak Haryo sebesar 20 juta. Periodenya 1 Desember 2018 hingga 30 November 2019 dengan beban sewa di 2018 sebesar 1,666667 juta.
Kemudian untuk sisa saldo prepaid rent per 31 Desember 2018-nya sekitar 18.333.333. Kemudian total menurut auditor saldo beban sewanya di 2018 sebesar Rp26.666.667. Kemudian saldo prepaid rent menurut auditor per 31 Desember 2018 sebesar Rp43.333.333. Kemudian total menurut kliennya sebesar 50 juta. Sehingga ada selisih sisa saldo prepaid rent per 31 Desember 2018 menurut klien dan menurut auditor. Jadi untuk jurnal pengakuan utang pajak atas sewanya sebesar PPN masukan 5 juta, pada utang pajak 5 juta. Kemudian kami juga mengusulkan jurnal koreksi saldo prepaid rate-nya sebesar beban sewanya, yaitu selisih 50 juta ke 43 juta sekian, sebesar 6.666.660. Jurnalnya beban sewa pada sewa dibayar di muka atau prepaid rent. Boleh next. Selanjutnya untuk kertas kerja J1 asuransi di sini untuk asetnya ada bangunan, peralatan kantor, kendaraan bermotor, dan persediaan barang. Untuk nilai polisnya sudah tersedia di kertas kerja dan premi yang dibayarnya sudah diketahui di kertas kerjanya. Kemudian kita di sini menghitung beban asuransi dengan mengalihkan premi yang dibayar dengan periode di beban sewa di 2018. Untuk bangunan ditemukan beban asuransinya di 2018 sebesar 11.250.000, kemudian untuk peralatan kantor 900.000, untuk kendaraan bermotor 1.750.000, kemudian persediaan barang 5.400.000 dengan total beban asuransi di 31 Desember 2018 sebesar 19.300.000. Untuk jurnal penyesuaian akhir tahunnya, kami mengusulkan jurnal koreksi yaitu beban asuransi pada asuransi dibayar di muka atau prepaid insurance sebesar 19.300.000. Kemudian untuk kertas kerja kedua akan dijelaskan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah PPh 25 dibayar di muka. Di sini di buku 1 sudah dicantumkan dokumen-dokumennya. Ini yang pertama bulan Januari tanggal 1 2018, jumlah setoran sebesar Rp54.250.000. Untuk tanggal bukunya di sini tanggal 6 bulan Februari 2018. Kemudian dokumen selanjutnya ada masa pajaknya 2 Februari 2018 dengan jumlah setoran 44 juta. Tanggal bukunya tanggal 6 bulan 3 2018. Dan kebetulan ini setorannya setiap bulan sama sampai bulan Desember, sehingga jumlahnya mencapai Rp494.250.000. Selanjutnya adalah kertas kerja indeks G. Di sini ada sewa dibayar di muka, per kliennya itu 50 juta, lalu ada kredit sebesar 6.666.667 dari sewa dibayar di muka tadi koreksinya, terus saldo per auditnya jadi 43.333.333. Lalu selanjutnya adalah asuransi dibayar di muka, saldo per kliennya itu 30 juta,
Lalu tadi ada kredit sebesar 19.300.000 atas koreksi asuransi biaya di muka sebelumnya. Jadi saldo perauditnya adalah 10.700.000. Jadi saldo totalnya adalah 54.033.333. Selanjutnya, kami disuruh untuk melengkapi kertas kerja neraca dan juga kertas kerja laba rugi yang ditampilkan pada A21, A22, A31, dan A32. Kemudian di sini kami disuruh untuk melengkapi akun-akun yang terkait dengan pemeriksaan di modul yang kelima. Di sini tadi telah dijelaskan di indeks G bahwa ada beban dibayar di muka untuk penyesuaiannya, yaitu dikredit sebesar 25.966.667, sehingga di sini akan mengurangi saldo per klien 80 juta, sehingga saldo per auditnya menjadi 54.033.333. Nah, di sini juga kami catat juga untuk modul-modul sebelum modul kelima ini, yaitu pada modul piutang usaha, piutang lain-lain, dan persediaan. Di sini dijelaskan pada indeks E dan juga indeks F. Untuk yang piutang usaha ada tambahan sebesar 841 juta penyesuaiannya dan dikredit 74 juta. Sehingga ada saldo per auditnya untuk piutang usaha itu 12.757.973.240. Di sini mengalami kenaikan daripada pada saat saldo per kliennya. Kemudian ada piutang lain itu didebit sebesar tambahannya 15 juta, sehingga saldo per auditnya mencapai 100 juta. Dan di persediaan ada penyusian 23 juta di debit dan 28.260.000 di kredit. Kemudian penyelesaiannya menjadi di saldo per auditnya 2.721.278.700. Ini isiannya berdasarkan perhitungan kelompok kami yang kami hitung pada pertemuan sebelumnya. Kemudian untuk A22 akan dijelaskan Sam. Baik, selanjutnya ini menampilkan untuk pengaruh dari koreksi yang kami lakukan terhadap pos neraca, kewajiban, dan ekuitas. Nah, ini ada sebelumnya juga ada koreksi terhadap kewajiban dan ekuitas pada modul-modul sebelumnya. Yang pertama terhadap utang usaha ini dilakukan pada modul sebelumnya, terdapat koreksi debit sebesar 990.000 dan kredit sebesar 10.800.000, sehingga saldo per audit tahun 2018 senilai 1.278.926.100. Lalu untuk pada modul 5 terdapat koreksi pada pengakuan utang pajak. Tadi telah dijelaskan oleh Dava, ada pengakuan pajak PPh sebesar 5 juta, sehingga jika disesuaikan dengan saldo per klien senilai 650.137.645, terdapat koreksi saldo kredit sebesar 5 juta, sehingga menghasilkan saldo per audit pada tahun 2018 sebesar 650.557.135.645, sehingga untuk saldo akhir kewajiban dan ekuitas bisa ke bawah, baik. Menghasilkan total kewajiban dan ekuitasnya sebesar 22.962.200.965. Selanjutnya untuk modul A31 dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya untuk kertas kerja neraca A31,
Untuk penjualan neto berdasarkan modul 2 atau referensi sebelumnya di PL1, saldo per audit 2017 sebesar 30.621.597.850. Untuk per kliennya 42 miliar sekian dengan koreksi ada debit 30 juta dan kredit 180 juta. Per audit 2018-nya jumlah 42 juta sekian. Maaf, 42 miliar sekian. Lalu beban pokok penjualan ini juga berdasarkan referensi soal sebelumnya pada modul 3 PL2 per auditnya 2017 sebesar 24 miliar dan per klien 2018-nya sebesar 33 miliar dengan debit 23 juta dan kreditnya 60.080.000 rupiah. Sehingga per audit 2018-nya sebesar 33 miliar sekian. Kemudian ada terjadi perubahan koreksi pada laba bruto karena ada perubahan pada penjualan dan beban pokok, sehingga hasilnya per audit 2018 penjualannya dikurang dengan beban pokok penjualan, hasilnya 9 miliar sekian rupiah. Untuk saldo-saldo ke bawahnya masih sama dengan modul-modul sebelumnya. Hanya perubahannya di laba usaha karena ada perubahan di penjualan dan beban pokok penjualan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, untuk modul 3.2 ini itu lebih simpel dari modul 3.1, di mana hanya mengambil intinya saja. Untuk schedule kertas kerja laba rugi ini, tidak ada perubahan dan hasilnya untuk peraudit 31 Desember 2018 itu hasilnya sama dengan yang memang dicatat oleh klien. Untuk modul A3.2 seperti itu. Saya kembalikan ke Zigna. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mungkin dari Bapak ada yang ingin ditambahkan atau dikoreksi? Enggak, saya mah. Yang lain gimana? Mau ngapain dia? Ya ini simple kan ya? Ada yang lain yang mau menanggapi terkait ini? Terkait sewa ya, sewa di sewa beban di muka. Dan dibayarnya di muka kan nggak sopan banget. Bayarnya di rekening. G1 juga lihat. G1 sewa. Nah, teman-teman, tadi prosedurnya apa? Prosedur apa yang kalian lakukan? Kan kayak kemarin tuh pertanyaannya, kamu dapat jurnal ini. Nah, jurnal ini itu prosedur apa sehingga kamu bisa mendapatkan jurnal ini? Ini Pak, menghitung kembali Pak. Rekalkulasi terhadap Rekap terhadap bebannya sama dikalikan dengan periodenya Pak. Oke, tapi sebelum kalian bisa merekalkulasi, kalian harus dapat apa? Dapat moodnya dulu ya kan? Enggak, bukan itu. Kalian kan merekalkulasi ya. Kalian rekalkulasi apa ya? Bebannya. Nah, untuk dapat beban itu kalian nyari apa? Beban itu munculnya di mana sih? Beban. Hak kewajiban itu munculnya di mana? Kalau beban di laporan laba rugi, Pak. Laba rugi, ya. Kalau hak dan kewajiban terhadap sewa ini, itu adanya di mana? Di neraca, Pak.
Di neraca ada juga ya. Jadi kita lihat neracanya, terus lihat laba ruginya, terus kita rekalkulasi gitu ya. Nah, untuk mengatakan mana yang benar antara yang dilakukan klien atau yang kita lakukan, atau kita merekalkulasi berdasarkan apa? Kontraknya, kalian dapat kontraknya nggak? Tuh, dapat kontrak. Ini ada kan menandatangani kontrak sewa ruko ya. Berarti kan sebelum kalian merekalkulasi, kalian dapat kontraknya dulu. Ya, inspeksi kontraknya dulu. Ini benar nggak nih kontraknya? Kontraknya jangkanya sampai kapan? Di kontraknya ada berapa rupiah, gitu kan? Baru kemudian rekalkulasi benar nggak nih pembebanannya perusahaan, kan gitu kan? Gitu nggak sih? Atau kalian masih puasa? Iya, sama sih. Oke. Terus apa lagi tadi yang kalian lakukan? Tadi kan banyak yang nggak bisa dilakukan kan, datanya kurang gitu kan. Sayang sekali ya. Prosedur tadi apa yang banyak yang nggak bisa dilakukan kan? Tuh, perhitungan sewa dengan perhatikan periode. Berarti kan untuk ngitung harus dapat laporan keuangan, nanti laporan keuangan itu dibandingkan dengan rekalkulasi itu berdasarkan kontrak yang kita peroleh. Jadi kalau kalian teman-teman nanti mengaudit di sektor swasta ya, mau sektor swasta sama sektor pemerintah sama tuh. Biasanya itu ketika datang, kemudian kalian lihat neraca saldo, kalian lihat buku besar atau jurnal atau laporan keuangan boleh aja. Tapi nanti kalian akan ketemu tuh. Misalnya kalian masuk sewa. Di sewa itu kalian lihat buku besar. Buku besar itu nanti kalian akan ketemu. Ini muncul sewa di Berdimok itu tanggal berapa, bulan apa. Nanti di situ kalian bisa mencari, dokumen apa yang harus saya minta ke mereka. Itu. Karena kan sebelum untuk kalian mendapatkan, berarti kalian harus minta. Ya kan? Minta ke mereka. Di pra-perikatan kan disampaikan bahwa auditor itu berhak atau boleh akan diberikan akses seluas-luasnya kan itu. Tapi diberikan akses kalau auditor nggak minta, auditi nggak akan ngasih. Jadi auditor minta dulu. Nah, mintanya itu lewatnya dari mana? Kalian lihat dari buku besar dulu. Dari buku besar itu nanti ketahuan. Kok ada tambahan sewa, kok muncul sewa dibayar di muka. Itu di buku besar. Di buku besar keluar, kalian telusuri. Ini sewa dibayar di muka itu biasanya ada dokumennya kontrak. Bisa kontrak, bisa kwitansi. Nah, bisa jadi nanti kalian mengujinya ini, bisa kalau perusahaannya bagus sih kontrak ya. Tapi kalian kontrak kemarin pakai perjanjian nggak? Kontrak di Kalimongso gitu pakai perjanjian nggak? Enggak kan? Enggak. Padahal mahal itu, setahun aja mas. Kamar mandinya di luar apa di dalam? Dalam, Pak. Dalam, Pak. Kalau di luar kata Primawan suruh masuk ke sini. Jadi itu kontrakmu itu kan belum tentu ada. Itu pun belum tentu ada kontraknya. Jatuhnya kan kalau kita mau mencari, misalkan ada perusahaan kayak gitu, gimana kita meyakini beban dibayar di mukanya? Berarti kan dari kwitansinya toh. Kalau nggak ada kontrak, ya dari kwitansinya. Jadi bisa jadi minta kontrak. Atau kalau nggak ada kontrak, ya kwitansi pembayaran sewa dibayar di muka. Tinggal kita nih nggak sih pengendalian masa. Kalian kontraknya setahun 15 juta gitu. 15 juta nggak pakai kontrak. Cuma pakai kwitansi doang. Kadang kalian nggak pakai kwitansi ya. Bayarnya aja ke calo ya, belum tentu ke itu. Jadi itu kalau di perusahaan bisa untuk ini internal kontrolnya kuat nggak sih? Nah, baru kemudian dapat data, baru kemudian dihitung. Jadi untuk menentukan saldonya bisa diyakini enggak, transaksinya bisa diyakini enggak, sampai ke sana. Nanti termasuk pembayarannya berapa, itu ya diyakini, transaksi pembayaran itu diyakini dari kontrak tersebut. Atau kalau dia mau buat jurnal penyesuaian gitu, penyesuaiannya pun berdasarkan pada kontrak tersebut. Jadi kontraknya nanti akan jadi sangat vital sekali untuk hal seperti ini.
Terus ada lagi yang bisa dilakukan, prosedur apa yang bisa dilakukan dari nomor 5 bisa, nomor berapa lagi? Turun lagi nggak ada? Apa yang bisa dilakukan? Oh, G1 asuransi ya? G2 SSP, oh SSP tadi ada rinciannya ya. G1 sewa, terus apa lagi? SSP setorannya itu surat setoran pajak, penyetoran dan pelaporan. Oke. Asuransi. Nah, ini. Oke. Setelah itu, setelah kalian mendapati kalian saya kelempar ya? Iya, Pak. Iya kayaknya. Kalah, apa lah. Tadi nyampe mana ya? Asuransi ya? Nyampe situ nggak? Iya, Pak. Nah, asuransi. Asuransi. Minta daftar, terus kalian ngapain setelah minta daftar? Cocokan saldo, ya. Setelah itu kalian ngapain tadi? Yang kalian lakukan tadi ngapain? Rekalkulasi juga. Rekalkulasi. Oke, hasilnya apa? Hasilnya ini, Pak. Ada jurnal penyesuaian untuk beban asuransinya di akhir tahun. Asuransi. Oke. Asuransi atas apa? Semua? Iya, semua. Iya. Ini ngitung ulang gitu, Pak. Kalau Hmm. di kertas kerjanya. Nilai polis, premi dibayar, periode beban asuransi. Oke. Oh, itu hitungannya. Oke. Sehingga koreksinya tadi berapa? Original harusnya menurut kalian tadi berapa? 10, kamu yang kiri apa yang kanan? Kalau klien belum menghitung beban asuransinya, Pak. Oh, Jadi belum kami dihitung. menghitung gitu. Oh, sih. Jadi mereka belum menghitung beban asuransi ya? Iya, Pak. Oke. Sehingga kalian ketemu beban asuransi sebesar 19, sehingga saldonya nanti tinggal 10.700. Oke. Iya. Teman-teman yang lain ada yang menghitung dengan hasil yang berbeda? Ada? Enggak? Bisa lah ya ngitung asuransi lah ya. Jadi sebenarnya kalau di sini malah lebih gampang ya. Maksudnya lebih gampang itu dibandingkan kalau dulu kita pas principal counting yang membayangkan jatuh tempo, dimulai, tanggal segala macam. Di audit akan lebih enak karena kita dapatnya dokumen. Ya. Tadi kan prosedurmu bilang dapatkan dokumen polis asuransi. Udah jelas di dokumennya, jadi nggak ada dispute lagi kata-kata ini terhitung mulai kapan dan segala macam, udah nggak ada. Jadi ini nanti perhitungannya harusnya lebih simpel bagi teman-teman. Tidak perlu lagi ada asumsi-asumsi. Kecuali memang kalau ada di soal memang agak repot. Jadi setelah dihitung ketemu beban asuransi yang ternyata di klien belum ada ya, catatan itu belum ada. Sehingga kita bisa usulkan sebagai jurnal penyesuaian. Oke. Sip. Lanjut lagi ke mana tadi? Prosedur berikutnya. Ada lagi? Oh, yang itu. Apa? Itu SSP. SSP-nya dapat? Enggak. Nah, kedua. Coba kita lihat kedua. Oke. Teman-teman yang lain sama enggak? Sama, Pak. Sama. Ini pasal berapa nih? Nggak tahu, Pak. Pasal berapa nih? Ya, 25.
25, ya. 25 dibayar di muka. 25 tuh. Cirinya di mana sih? Cirinya? Ya enggak sih. Kita sih curiganya kalau dia cicilannya tetap seperti itu ya. Cet, biasanya 25. Tapi kalau PPN kan berdasarkan ini kan ya, input output kan mungkin tiap bulan beda. SSP apa lagi itu? 21 mungkin juga setiap bulan sama sih. 21 bisa jadi sama. Tapi tentu kertas kerja di belakangnya akan beda. Tapi kalau ini terkait dibayar di muka, ya mungkin lebih dekat dengan 25 nanti dihitung. Ini sih di akhir tahun sudah dilakukan perhitungan belum ya? Apakah mereka bisa disesuaikan sekarang apa lebih bayar atau kurang bayar? Kalian sudah bisa melakukan itu? Sudah? Atau apakah ini perlu penyesuaian? Kalau di informasi soal sudah sesuai dengan bukti dokumen SSP-nya, Pak. Di buku 1 ada dokumen-dokumen itu. Oke. Tapi nanti kan ini tutup kan ya? Nanti begitu akhir tahun kan ditutup dengan 25 yang seharusnya kan gitu ya? Tapi mungkin nggak di sini lah ya. Ya nggak? Kalau yang seharusnya belum ada informasi yang baru bukti pembayarannya, Pak. Iya benar. Karena nanti kalau seharusnya teman-teman sudah nyelesain semua tuh, semua koreksi masuk, kemudian dihitung beban pajaknya, kemudian dibandingkan dengan pajak yang sudah dibayar di muka. Nah, baru nanti kurang atau lebihnya nanti ada di sana. Tapi saat ini mungkin masih di sini dulu ya. Di sini dulu rekapan atas pembayaran pajak dibayar di muka, baru nanti kan masuk di neraca saldo, tapi nanti setelah neraca itu dilakukan penyesuaian melihat PPh 25 yang harus dibayar berapa. Tapi so far sih memang ini yang bisa dilakukan ya. Oke. G1, G2, G. Ada prosedur lagi? Prosedur apa lagi yang belum dilakukan? Udah ya? Kok dikit ya? Perhitungan coba iya. Yang G. Di pos lah baru dilakukan dengan selesai besok. Oke. Teman-teman yang lain ada pare tadi berapa parenya? Kredit ya? Apa tadi? Jadi 19.300, kemudian coba dibayar muka, wah itunya belum ada. Oke. Yang lain ada pendapat yang berbeda? Oke, karena ini waktunya masih sangat panjang dan lama ya kan. Ini saya nggak tahu ini mata kuliahnya segini tuh. Ada jam 11 selesai cuy, mau ngapain cuy? Aduh. Ya, Izin bertanya, Pak. kesulitanmu kalau ketemu soal seperti ya silahkan. Kalau misalkan beban pajak yang sesungguhnya tahun ini itu dipakai yang di laporan laba rugi, apakah bisa, Pak? Maksudnya? Kan tadi kan kata Bapak biar tahu itu PPh-nya kurang atau lebih bayar, kan kita bandingkan pajak yang dibayar di muka sama dengan beban pajak sesungguhnya. Nah, kalau beban pajak yang sesungguhnya itu didapat dari laporan laba rugi, apakah boleh gitu, Pak? Iya. Ya, dapatnya dari situ. Tapi nanti setelah semua penyesuaian masuk. Ya kan? Jadi kan nanti di akhir tuh kayak kalian ngerjain worksheet. Kalian pernah ngerjain di tingkat 1 nggak yang siklus akuntansi? Masih ingat? Terus ada utang pajak. Atau pajak dibayar. Nah, atau ada tulisan di soal tarif pajak penghasilan sekian persen. Masih ingat yang tipe soal seperti itu? Nah, itu kan kalian ngitung dulu semua, masukin semua dalam neraca saldo 10 kolom, ya. Kemudian ketahuan laba atau
rugi, begitu laba ya dikenai pajak penghasilan. Nah, nanti ketemu jurnalnya menjadi beban pajak terhadap utang pajak. Jadi akan muncul itu. Atau kalau kita masih ingat kemarin ada namanya income tax. Kan setelah earning before tax, income tax, ya tax, kemudian terakhir itu apa ya? EBIT, lah pokoknya itulah ya yang rangkaian laporan laba rugi komprehensif itu kan mulai dari pendapatan sampai dengan net income. Tapi net income, atasnya net income kan ada tax-nya. Nah, tax-nya itu akan muncul setelah pendapatannya seluruhan ketemu, kemudian beban keseluruhan ketemu, dikenain pajak. Kalau di bawahnya masih ada lagi kayak extraordinary item atau lain sebagainya, itu pun dimasukkan ke situ setelah net of tax gitu. Jadi memang nanti kalau saya nggak salah pemahaman ya tentang PPh 25 di sini nanti akan disesuaikan dengan laba rugi keseluruhan perusahaan itu. Jadi saat ini kalian belum bisa melakukan itu karena kalian belum tahu penyesuaian yang lain sehingga laba rugi secara keseluruhannya belum tahu. Masih akan ada banyak penyesuaian di situ. Gitu deh. Oke. Iya Pak, tapi kalau memakai beban pajak penghasilan di laporan laba ruginya PT Sukus boleh apa tidak ya Pak? Maksudnya sebagai ini ya? Sebagai beban pajak penghasilan tahun berjalan Pak, yang sesungguhnya. Oh iya, iya. Nanti akunnya di situ. Ya, bisa beban pajak ya bisa masuk di situ. Bisa masuk di situ. Baik, Pak, Kan nanti jadi tax expense-nya di situ gitu. Ya. Oke. Ada lagi? Kena rekonsiliasi fiskal dan lain-lain lah ya kayak luka masa lalu itu ya. Di praktek KKM itu kan ya gitulah nanti pajak. Biasanya sih ada bagian khusus tentang tax ya. Maksudnya kalau KAP mereka punya ya walaupun semuanya itu harus punya dasar pajak, tapi biasanya ada bagian khusus ya atau staf khusus yang menangani siklus pajak. Jadi siklus itu nanti ada orangnya tersendiri, ada timnya tersendiri. Kan juga ada tim terkait penjualan, tim pembelian, tim piutang dan lain-lain. Ada nanti tim terkait pajak itu biasanya ada tim khusus di situ. Nanti dia akan secara keseluruhan tuh mulai dari 21, 25, 23, PPN dan lain-lain. Dia akan mengaudit itu semua. Gitu. Ada juga yang membalik kok. Jadi PPN itu dijadiin PPN nanti ada model, saya pernah ketemu tuh seorang anggota tim kayak gitu. Jadi dia untuk menguji asersi yang ada di pendapatan itu dia ngambilnya dari PPN. PPN-nya berapa? Kemudian dibalik. PPN itu kan 10% dari penjualan ya. Ya nggak sih? Ya, pokoknya harga jual dikenain PPN gitu kan. Nah, PPN-nya ketemu berarti harga jualnya ketemu kan. Kalau harga jual ketemu berarti pendapatan ketemu tuh. Dibandingin tuh sama dia yang di laporan laba rugi klien sama perhitungan dia sendiri tentang pendapatan itu. Ya bingung juga kliennya, lah kok bisa begini ya. Tapi itu cara untuk menguji asersi yang ada di pendapatan. Mulai dari pajak gitu, karena dia pajaknya kuat. Bisa juga model gitu. Ya suka-suka tergantung auditornya lah. Nanti kira-kira pendekatan seperti apa yang paling cocok. Ada lagi yang mau ditanyain tentang beban sewa dibayar di muka, beban dibayar di muka, atau tentang yang lain juga boleh. Atau kalau nggak tanya, saya mau tanya sekali ke teman-teman, kalau ngerjain soal begini yang susah tuh bagian mana? Apakah susahnya adalah kalian nyari-nyari datanya, susahnya adalah buka-buka soalnya, atau susahnya adalah ngerjainnya? Atau susah semua? Selamatlah.
Yang susah bagian apa? Apa karena kalian nggak ketemu? Ya? Maksudnya dia di mana, kamu di mana, semalam berbuat apa, nggak ketemu kan, jadi agak susah atau apa ya, buat susah dalam mengerjakan hal seperti ini. Karena saya kalau begitu dilihat di sini kayaknya simpel gitu loh, maksudnya ini doang gitu. Saya nggak ngerjain juga sih. Malas juga kalau tapi kalian pas ngerjain ini apa masalahnya di mana? Ada yang mau cerita? Baca Boleh. dokumennya, Pak. Dokumen ya? Dokumennya banyak gitu ya? Iya, soalnya dulu pas AKSK kayaknya nggak sebanyak ini gitu, Pak. Oh iya, karena kalian kemarin kan AKSK dapatnya ini kan case ini kan, case apa? Case per case kan ya. Case per case. Nah, tapi kalau ini kan kalian dapat 2 buku itu, buku jebret gitu, terus nyarinya sendiri macam-macam. Ya memang begitu sih. Cuman kalau dulu pengalaman saya malah sebenarnya audit itu ya kita akan ketemu banyak dokumen. Tapi kita nggak lupa dokumen itu apa, karena kita yang minta dokumen itu. Ya, mungkin ini akan berbeda dengan teman-teman karena teman-teman dikasih semua kayak disediakan semua dokumen, tapi kalian nggak ada feel gue tuh butuhnya dokumen apa sih itu nggak ada feel, jadi mungkin kalian jadi nyarinya bingung. Tapi ketika prakteknya yang saya dulu lakukan gitu ya, kita dapatnya pertama laporan keuangan, terus rinciannya buku besar, neraca saldo buku besar sampai dengan dari buku besar itu kita olah menjadi jurnal gitu. Kemudian yang default pasti kita minta di awal itu file-file permanen pasti. Kemudian kalau yang file-file current itu rekening koran, kemudian daftar-daftar piutang itu kita minta. Nah, biasanya ada gelombang kedua, permintaan data gelombang kedua. Nah, permintaan data gelombang kedua itu setelah kita lihat buku besar. Nah, setelah kita lihat buku besar itu kita akan ketemu kayak tadi. Saya minta kontrak, saya minta polis asuransi, saya minta rincian asuransi. Itu karena kita berprasangka bahwa di sana ada. Kalau nggak ada ya tulis saja if any, atau kalau ada, kalau nggak ada ya rekapitulasinya. Nah, kalau nggak ada ya dokumen-dokumen. Dan pada prakteknya akan banyak sekali ketemu dokumen pasti itu. Kalau satu klien itu, kalau ini kan cuma 2 buku ya. Kalau kenyataannya satu klien itu bisa 2 kardus ya. 2 kardus isinya order. Nah, setiap order itu ada, karena ini terkait dengan gaji, ini terkait dengan pendapatan, terkait beban. Itu di order itu bisa 2 kardus. Ya, kalau perusahaannya kecil ya Pak, minimal 2 order. Ya, minimal 2 order. Tapi kalau perusahaannya gede itu bisa sampai 2. Nah, itu memang banyak ya. Jadi kalau ketemu audit memang dokumennya banyak. Tapi kalau kalian tahu apa yang kamu mau itu justru akan semakin minta lebih itu. Minta dokumennya akan minta banyak. Tapi ya it's okay lah ya. Memang kalau saya boleh ini teoritisnya aja. Teman-teman masuk ke prosedur audit apa yang diminta, ya. Kemudian dari prosedur itu teman-teman petakan. Berarti kalau prosedurnya ini dokumen apa yang relate, itu mungkin kalian nyarinya akan lebih mudah dibandingkan dengan kalian ini ada dokumen ini, kemudian masuk ke prosedur. Ntar kalian balik lagi ke tadi apa yang minta, dokumen apa yang diminta ya. Tapi kalau kalian jump ke prosedur, kemudian di logika sendiri, kayak tadi asuransi, maka berarti kita butuh daftar asuransi. Atau nanti mungkin kalau ketemu gaji, kita butuh daftar gaji, kita butuh daftar karyawan, kita butuh daftar itu. Mungkin itu akan lebih ini untuk mencari dokumen mana yang mungkin kalian butuhkan.
gitu. Ya tapi ya memang banyak sih, banyak juga. Banyak. Kenyataannya sih yang lama itu bukan ngaudit ya, yang lama itu nunggu dokumennya. Nunggu dokumen itu lama. Minta ini kurang, minta lagi. Kadang-kadang langsung dikasih, kadang-kadang ya Mas dicari dulu ya. Nggak ketemu-ketemu. Itu memang ya seninya dari sana. Kalau nanti teman-teman jadi auditor. Tapi kalau jadi auditor pemerintah lebih enak. Ya. Nggak ada istilahnya pemerintah terus dokumennya dicari dulu. Nggak ada. Kalau pemerintah kan ada tuh. Sudah ada bagian keuangan, sudah ada arsiparisnya, sudah ada gudang arsip. Jadi hampir tidak ada alasan bagi Satker untuk menunda memberikan dokumen. Kecuali memang dokumennya belum jadi. Nah, itu udah lagi ceritanya. Nah, nanti kalau teman-teman jadi pemeriksa Satker itu bisa lebih inilah dalam minta dokumen biasanya bisa lebih cepat dibandingkan kalau teman-teman sama KAP yang ketemu sama B2B lah, bisnis to bisnis itu biasanya. Kita nggak tahu kondisi klien seperti apa kan. Jadi kalau dibilangin lagi dicari Pak, itu ya dicari, nggak tahu nyari kemana itu. Tuh. Nah, sebelum ke sana pun maka saya lupa tapi ini mungkin nggak dapat juga di level kita. Ada sebenarnya bukan teknik, tapi seharusnya auditor itu dibekali sama komunikasi. Kalian dapat ilmu komunikasi nggak? Enggak ya? Mata kuliah komunikasi itu enggak ada. Nggak ada. Yang ini loh, apa yang apa? Enggak ada. Yang budaya Nusantara itu apa? Kepribadian. Iya kepribadian itu apa namanya? Mata kuliahnya. Iya, Budnus dan kepribadian. Oh iya, Budnus dan kepribadian. Kalau dulu itu ada namanya apa sih lupa mata kuliahnya? Kapita Selekta Pengembangan apa lah gitulah. Nggak tahu sih itu kurikulum tahun berapa ya. Nah ya kayak gitu, bangun komunikasi, bangun itu di situ ada ya di mata kuliah itu. Bagaimana berkomunikasi, bagaimana kalian mengkomunikasikan sesuatu pada pimpinan, misalkan pada ya pada masyarakat yang kita layani lah itu. Nggak ada itu. Ada nggak mata kuliah yang isinya itu? Enggak kayaknya, Pak. Oh, jadi kalian belajarnya pas kemarin PKL itu ya? Ya, itu ya. Itu sebenarnya penting ya. Kita kan publik ini sih apa? Pelayan publik kan ya. Pelayan publik ketemu dengan pemangku apa? User kita. Nah, user kita itulah yang kita layani dan bagaimana berkomunikasi kepada user itu biasanya sih penting. Termasuk di ini, audit ini juga komunikasi dengan klien itu penting. Kayak tadi minta dokumen, minta itu. Mengkomunikasikan hasil itu juga bagian penting dari audit. Itu. Oke, ada yang mau didiskusikan? Ya. Terus tadi setelah G ini apa lagi ya? Tadi masuk ke A ya. A induk, nggak ada lagi. Oke. Ya, dimasukin, kemudian masukin ke utang juga. Oke, kalau itu sih nanti sudah masuk ke sana. Sudah masuk ke kompilasi
kompilasi temuan lah ya. Itu bisa masuk ke situ. Termasuk di A3 ya, A3 tentang laba rugi dan pendapatan dan beban. Oke, saya nggak tahu lagi mesti ngapain, karena soalnya juga dikit, bahasnya juga udah segitu doang. Ada yang mau ditanyain, ada yang mau didiskusikan, kalau enggak kita latihan yang lain gitu. Ada? Ada enggak? Kemarin kan kita sudah piutang, terus apa ya? Apa sih kemarin yang kita sudah analytical procedure udah. Terus yang presentasi kedua itu apa? Lupa saya. Apa? Presentasi kedua apa? Presentasi pertama, iya presentasi pertama kan analytical procedure ya? Iya. Iya nggak sih? Iya, Pak. Yang kedua? Piutang. Penjualan dan piutang. Piutang. Penjualan dan piutang. Oke. Yang ketiga? Persediaan. Utang usaha, Pak. Persediaan. Utang usaha dan persediaan. Oh, berarti persediaan ada ya? Sebentar. Oke. Kalian ada setelah persediaan baru yang ini toh? Ya enggak? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke. Nah, ada yang punya soal-soal yang mau dibahas, boleh? Ayo. Utang usaha juga udah ya berarti ya? Kan utang sama pembelian ya? Iya, sudah, Pak. Udah ya? Oke. Ada yang mau didiskusikan? Bingung nih saya mau ngapain. Ada soal tahun lalu? Boleh? Tapi utang usaha yang 2 tahun lalu belum dibahas, Pak. Boleh, boleh. Yang mana? Yang soalnya sudah pernah saya kirim ke Bapak, Pak. WA apa tele? Di WA. Ya, sebentar saya cari. Ini stop share screen ya, Pak. Oh iya, sip. Terima kasih ya. Terima kasih teman-teman yang sudah itu. Atau yang mau presentasi soal untuk yang ini, yang filenya prakdit itu ya? Iya, Pak, yang itu. Oke, sip. Ada yang mau mempresentasikan soal itu? Enggak, bacain soalnya aja. Nanti kita bahas bersama-sama. Silahkan. Kalau ada yang mau. Oh iya, saya sudah download. Lupa saya. Atau saya bukain. Oh ini udah. Sebentar ya. Saya gantian share screen ini. Udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Jaringan saya agak lemot. Oke, ini utang saya ini ya. Bener yang ini enggak? Iya, Pak, benar yang itu. Ini persediaannya belum dibahas juga. Udah dibahas belum persediaan? Persediaannya juga belum, Pak. Juga belum. Oke. Tapi ini udah yang kemarin ya? Iya, yang nomor 1 Ya, sudah. Ya, yang penting ngumpulin kemarin kan. Oke, ya udah mau persediaan apa mau langsung utang? Aku ikut aja. Mumpung ada soalnya. Kalau persediaan kayaknya agak panjang, tapi hitunglah penyesuaian yang harus dibuat
terhadap persediaan per 31 Januari 2016 dan buat jurnal penyesuaian yang Anda usulkan. Kalau seperti ini sih, ini sebenarnya kayak lebih ke pertanyaan tentang principal counting ya. Jadi teman-teman nanti menguji apakah ini boleh masuk atau belum dan lain sebagainya. Tapi oke, itu pun bisa jadi kasus audit juga. Ini penjualan yang berjalan, pembelian tahun berjalan. Nanti liatin cut off-nya masing-masing, liatin FOB-nya, biasanya sih cuma gitu untuk menentukan apakah ini perlu dikoreksi atau tidak. Kalau soal yang utang usaha, ini kayaknya pertanyaannya adalah berdasarkan hasil rekonsiliasi, evaluasi apakah semua penyebab perbedaan tersebut dapat diterima sehingga saldo yang dicatat perusahaan dapat diterima. Anda melakukan prosedur tambahan. Aduh, ini susah kalau begini. Ini pertanyaan ini susah. Kayaknya saya tahu nih dosen siapa yang buat pertanyaan seperti ini. Aduh. Ini maksudnya apa ini? Jalan pikiran kita belum tentu sama itu. Jadi kemudian jelaskan prosedur tambahan apa saja yang akan Anda lakukan untuk menindaklanjuti itu kan. Asumsikan Anda akan melakukan prosedur tambahan, tapi di sini prosedur tambahannya apa coba kan itu? Aduh. Ini oke lah, terus kemudian atas surat rekomendasi yang tidak dibalas, jelaskan prosedur alternatif pengganti apa yang perlu dilakukan beserta asersi yang dituju. Nah kalau ini sih oke lah ya. Oke, cuman yang 1, 2 ini saya nggak tahu pertanyaannya ini. Tapi gini deh, apakah semua pejabat dapat diterima? Kalian setuju nggak dengan hasil perbedaan ini? Itu aja dulu. Ya. Auditor saat ini sedang mengaudit utang usaha perusahaan. Auditor menerima surat konfirmasi positif ya pada 22 supplier. Dari 22 surat tersebut, 4 tidak membalas, 5 supplier menginformasikan adanya perbedaan jumlah dengan catatan perusahaan. Ya. 5 yang confirm different ya. Atas hasil konfirmasi yang berbeda itu, auditor menyampaikan salinan kepada manajer akuntansi untuk ditindaklanjuti. Beberapa hari kemudian, manajer akuntansi memberikan penjelasan sebagai berikut. Ini supplier yang beda aja ya, A, B, C, D. Hasil konfirmasi sekian, saldo per buku Bahtera, saya bingung sendiri. Oke lah. Jadi ini pembayaran per 30 Desember. Berarti kemarin menurut mereka ada beda 6 juta gitu ya, tapi ada pembayaran sehingga sekarang saldo per bukunya tinggal sekian. Begitu juga ini. Konfirmasi saldo buku. Perbedaan tidak dapat diidentifikasi, supplier tidak memberikan detail saldo. Jadi ini kalian setuju semua dengan apa yang disampaikan manajemen gitu ya. Dengan manajemen mengatakan setelah dapat konfirmasi, kemudian ditandingkan tuh antara hasil konfirmasi dengan manajemen mengatakan ini. Nah, apakah kita sebagai auditor akan menerima penjelasan manajemen yang ini? Ya, kalau enggak, kenapa enggak? Nah, kemudian kira-kira kita butuh prosedur tambahan enggak? Ini beda nih. Terus kemudian manajemen mengatakan ini. Apakah kita cukup mengatakan oke gitu? Ataukah kita meminta ataukah kita akan melakukan sesuatu yang lain? Misalkan ini ada pembayaran sekian. Ada opsinya adalah ini ada supplier, ini ada beda 6 juta, kemudian manajemen bilang, itu karena ada pembayaran sekian, sehingga sekarang itu saldonya cuma 2 juta. Nah, opsi bagi auditor adalah apa? Dia akan, ya, itu satu. Atau dua, auditor mengatakan, oke, tapi saya bla 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 bla. Kamu paham nggak maksudnya? Saya ini orangnya nggak percaya nih. Saya ini orangnya nggak percaya. Jadi, oke kamu bilang begitu, tapi saya bla bla bla. Nah, kamu ngapain? Nah, itulah prosedur tambahan. Ya, bisa dipahami? Kalau kita auditor itu nggak pakai skeptisme, dia kan orang dikasih, ini ada beda, kemudian ini penjelasan manajemen. Kalau dia nggak skeptis, dia ya udah oke, ya kita terima, oke gitu doang. Tapi karena auditor itu orangnya skeptis, maka dia biasanya melakukan sesuatu. Nah, sesuatu itu apa? Ya, itu pertanyaan kedua. Oke? Atau kalau kemudian kalian nggak bingung ini maksudnya apa ya?
Silahkan dijawab. Dari penjelasan auditor, dari penjelasan klien seperti ini, ya, kira-kira prosedur tambahan apa yang kalian minta? Ya, auditor pasti minta prosedur tambahan karena dia orangnya skeptis. Tapi kira-kira prosedur tambahan apa yang kalian minta? Atau pertanyaan apa lagi yang ingin kalian ajukan kepada manajemen atas penjelasan manajemen? Jadi bilangnya di wah ini nggak detail Pak, oh, berarti harusnya bagaimana? Harusnya bagaimana? Gitu. Oke? Bisa dipahami apa yang dimaksudkan oleh soal ini? Oke. Kita punya waktu berapa lama? Masih lama sekali ya. Jadi, yuk, mau utang usaha apa mau persediaan? Utang usaha aja ya. Utang usaha nggak apa-apa. Oke, utang usaha ya. Utang usaha, ini satu soal aja, kita kasih waktu sampai setengah jam. Setuju? Atau sampai dengan 12.15 mau? Kita kan sampai jam 13 ya? Iya. Oke. 12.15 ya. Satu soal ini ya. Maksudnya kalau kalian mau break sholat di waktu itu juga. Oke? Boleh, Pak. Oke, Boleh. kita ketemu lagi nanti di 12.15. Saya bukain di GCR, saya bukain TM5 ini, 5.1 atau 5 berapa, nanti silakan masukin kerjaannya di sono. Boleh pakai komputer, boleh. Kerjanya pakai Excel juga boleh. Pakai Word juga boleh, karena ini kan bentuknya semacam uraian aja. Nah, nanti kalau mau ada yang presentasi juga akan lebih bagus lagi. Ya. Nanti siapa yang mau presentasi boleh. Ya, kita diskusikan bareng-bareng di 12.15. Oke, saya mute dulu ya punya saya. Terserah kalian. Nah, kita ketemu lagi di 12.15. Baik, Pak. Oke. Saya apa yang bisa membuatmu percaya bahwa memang inilah saldonya? Kamu ngapain? Untuk membuktikan ini, dokumen kan kita cuma dikasih tahu, oh ada pembayaran Pak tanggal 30 Desember. Nah, oke. Ini kan selanjutnya kita minta buktinya mana? Dan buktinya ini ada di mana kira-kira? Kita minta apa ini? Kwitansi mungkin. Invoice. Kwitansi, oke. Apa lagi? Atau lihat rekening korannya Pak kalau ada pembayaran utang. Rekening koran bisa jadi. Ya, yang membuktikan bahwa memang ada pembayaran tanggal 30. Nah, sebenarnya sih kalau ini ada saldo, ya, ada saldo sekian. Kalau teman-teman bayangin sebuah pembukuan itu, ketika ada saldo ini utang, biasanya ini ada rincian. Nah, rincian utang pada tanggal berapa. Nanti pembayarannya pun di-match-kan. Benar nggak nih pembayaran atas saldo sebelumnya? Ya. Nah, nanti kemungkinan ada lagi itu selisih. Bisa jadi harusnya diskon, nggak diskon, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita terima ini, kita ada saldo beda sekian, kemudian kita tetapkan begitu beda saldo, confirm difference ya, begitu mereka konfirmasi dan ternyata different, maka kita melakukan prosedur tambahan. Prosedur tambahan itu dalam hal ini menguji adakah pembayaran mendekati tanggal neraca. Manajemen mengatakan ini ada, berarti kita tinggal minta buktinya mana. Setelah itu kita cocokin lagi pembayaran itu atas pinjaman utang yang tanggal berapa. Sehingga kita tahu nanti saldonya, kalaupun ini adalah saldo utangnya PT Bahtera, ya, ini saldo atas transaksi yang mana? Hati-hatinya adalah saldo ini bisa jadi mengandung diskon. Ya, siapa tahu ada yang masih dalam periode diskon. Siapa tahu enggak? Tergantung internal kontrol perusahaan kan. Biasanya kalau internal kontrolnya bagus, kalau
dia belum lunas, dia nggak akan dikasih diskon tuh, gitu. Atau dia nggak akan dikasih penjual, perusahaan nggak akan jual ke pelanggan lain yang pelanggan itu belum bayar diskon. Biasanya sih malah begitu. Tapi siapa tahu. Jadi itu. Ada yang pendapat lain? Kira-kira apa yang dilakukan untuk ini? Ya. Oke. Kalau enggak, yang B. Kok ada beda tidak diidentifikasi? Ini ada beda, tapi bedanya kita nggak tahu beda di mana. Kira-kira prosedur apa yang bisa kita lakukan? Tidak memberikan detail saldo. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Tadi apa Pinky? Minta detail saldonya, Pak. Minta Detail saldonya dari supplier B. minta apa? Detail saldo. Oke. Oke, ada lagi yang punya pendapat? Hitung ulang mungkin Pak, setiap transaksi utangnya. Oke, bisa jadi hitung ulang. Ada lagi? Ini semua terbuka kemungkinan kok. Ayo, ada lagi ayo. Kira-kira Ngecek kalau nggak mutasinya, dikasih Pak. detail sama klien atau sama supplier, cek mutasi, oke, cek mutasi. Tadi Alvina tadi apa? Nelusurin ya? Iya, dihitung ulang, ditelusuri lagi transaksi utangnya gitu Pak. Oke, dihitung ulang transaksinya. Transaksi utang keseluruhan dengan supplier tersebut. Oke, ada lagi? Nggak ada salahnya nih, ngomong apa juga bener. Oke aja. Ayo, kira-kira kamu punya imajinasi apa? Bisa ditelusuri tadi ya, ke yang mana saja. Bisa jadi juga harus dicari sih. Ini transaksi perusahaan dengan supplier ini dikumpulin, transaksi pembayaran supplier ke perusahaan dikumpulin. Tapi dimulainya ketika misalkan tahun lalu atau saldo yang terakhir terkonfirmasi kapan, kemudian ditelusuri ke depan. Tapi itu effortnya gede. Jadi misalkan balance-nya itu ketemulah awal tahun lalu itu antara supplier B dengan perusahaan ini clear nih, utang usahanya clear. Ya sejak saat itu berarti bisa ditelusuri ke depan sampai dengan akhir tahun ini atau akhir tahun pembukuan yang ini. Terima kasih transaksinya nggak banyak. Tapi kalaupun banyak dan kalaupun dia banyak tapi menggunakan sistem akuntansi atau sistem pembukuan yang bagus, database-nya kuat, itu tetap bisa dilakukan. Jadi kayak tadi menelusuri, menghitung lagi utang itu bisa dilakukan. Oke, kira-kira itu ya yang bisa dilakukan ya. Ini banyak sebenarnya. Bisa juga ditelusuri dari bukti pengiriman ya sama pembayaran dari klien. Pembayaran dari supplier B ditandingkan dengan bukti pengiriman barangnya, itu bisa. Dan ngirim barangnya ke sonoan, ke supplier B. Dia akan kirim barang ke sini. Terus dia bayar utang, bayar kepada perusahaan. Nah, ini harus ketemu, ini harus ketemu. Ini kemungkinan bisa ketemu juga. Jadi saldonya sebenarnya berapa? Cuman hati-hati kalau ini kan asersi terkait saldo ya. Asersi terkait saldo itu kalau ada selisih berarti ada transaksinya, takutnya transaksinya itu mengandung diskon, itu akan biasanya lebih repot lagi. Tapi coba. Ada lagi yang mau pendapat nomor B, apa yang bisa dilakukan kalau tidak ada rincian saldo kemudian tidak confirm? Enggak? Oke, nomor C. Apa kira-kira yang bisa kita lakukan? Ini apa? Ini apa ini C ini? Ada beda, kemudian ada itu. Ini kira-kira gimana sih nomor C?
Apa yang kita lakukan terhadap supplier C? Kita konfirmasi, ternyata beda 6170. Tapi manajemen bilang, oh itu ada pelunasan Pak, 15 Januari 2017. Sehingga saldonya tinggal 3810. Kita terima itu? Enggak dong. Kenapa enggak? Karena? Di luar periode laporan keuangan. Periodenya kan beda. Jadi kita enggak terima yang ini. Kita akan tetap telusurilah perbedaan 6170. Ini kan karena beda. Beda 6170. Bedanya manajemen bilang ini oh enggak ini enggak bisa diterima sebagai penjelasan dari perbedaan gitu kan. Berarti kita harus menelusuri perbedaan 6170 itu kok bisa beda segitu besar. Kalau memang tidak ditindaklanjuti. Kalau memang tidak dibalas. Nomor D. Pembayarannya tanggal 2. Yang D ini kita main. Apa kita terima penjelasannya? Tidak. Tidak lah ya, karena 2017 juga ya. Saldo konversinya ada beda, tapi penjelasan manajemen itu tidak bisa digunakan untuk menjelaskan perbedaan saldo menurut klien dan menurut supplier. Nomor E, supplier E. Ada saldo bedanya 9618. Invoice yang belum diterima, pembayaran tanggal 20, saldo berbuku. Oke. Ini berarti ini kita telusuri ya, kayak tadi ya. Yang ini berarti kita sama, kita mintain data tambahannya. Invoice belum diterima. Wah, ini kok aneh ya? Invoice belum diterima maksudnya apa ini? Perusahaan kirim invoice tapi belum diterima sono gitu ya? Atau gimana? Kalian jawab apa nih yang nomor E? Kira-kira kalian terima nggak penjelasan ini? Kalau invoice belum diterima, kenapa dia mencatat adanya piutang, adanya utang usaha? Lucu kan ini lucu kan? Maksudnya perusahaan nyatet utang, tapi invoice-nya belum diterima. Gimana ya? Nggak tahu lah ya. Itulah. Oh, utang usaha perusahaan. Perusahaan punya utang. Oke. Jadi gitu ya. Jadi apa nih Pak kesimpulannya? Ya itu tadi ya. Prosedur-prosedur tambahannya itu. Jadi apakah semua dapat diterima? Ada yang bisa diterima, ada yang enggak. Tapi diterima pun ada prosedur tambahan. Prosedur tambahannya apa? Ya itu tadi ya. Yang dijelaskan tadi dan teman-teman juga sudah nyatet, sudah jawab beberapa prosedur tambahan. Nah, yang C ini ada alternatif enggak tes konfirmasi yang tidak dibalas. Nah, ini kayaknya textbook ya, tapi bolehlah beberapa jawaban yang masuk mengatakan ada semacam ada jawaban dari siapa nih? Menyiapkan daftar akhir tahun setelah dihitung lalu ditelusuri ke buku besar. Ini valuation, allocation, dan completeness. Telusuri sampel transaksi atas pencatatan pembelian pengeluaran, completeness, menguji pembayaran setelah tanggal neraca bahwa telah dikonfirmasi eksistensi atau cut-off. Jadi prosedur tambahan atau alternatif apa yang bisa kita lakukan ketika kita tidak bisa mendapatkan hasil konfirmasi? Itu macam-macam ya, tapi yang jelas sih kita harus menelusuri meyakini ulang, karena konfirmasi kan terkait saldo ya. Jangan dibalik-balik ya. Konfirmasi itu kan prosedur untuk meyakini saldo. Ini salah satunya, benar nggak sih? Ya Kak. Nah,
Kita kan ingin meyakini saldonya, maka salah satunya kita lakukan konfirmasi. Itu untuk meyakini apa? Atas saldo. Asersi apa atas saldo? Eksistensi, Pak. Eksistensi. Ya. Ada lagi? Kenapa? Valuasi. Apa? Valuasi. Valuasi. Ada lagi? Alokasi, Pak. Alokasi, valuasi. Oke, ada lagi? Saldo. Hak dan kewajiban, cuy. Ya. Benar-benar nggak sih aset kita segitu? Benar nggak sih utangnya perusahaan itu segitu? Benar nggak utang gitu kan? Nah, satu itu bisa beberapa kena. Ya, walaupun sebenarnya kita ingin meyakini eksistensinya. Nah, ketika kita tidak bisa melakukan konfirmasi atau konfirmasi itu tidak memberikan umpan balik yang seharusnya, ya, maka kita melakukan prosedur-prosedur yang bisa mengenai asersi yang dikenai konfirmasi tadi. Tapi karena konfirmasi nggak berhasil, maka kita harus kenai asersi tersebut dengan prosedur yang lain. Contoh, kalau kita mau meyakini valuasi, alokasinya, valuasinya, kita menelusuri utang-utang supplier yang tidak balik konfirmasinya. Kita telusuri transaksi dengan mereka sehingga kita nanti ketemu, kita hitung ulang, ketemu saldo utang kita ada berapa. Nah, itu kena tuh. Di sisi valuasi, di sisi alokasi mungkin kena di situ. Right on obligation mungkin juga kena di situ. Tapi mungkin kita masih ragu lagi. Oke, itu kena 2, tapi masih ada satu lagi tadi apa? Eksistensi sama satu lagi yang lain tadi. Nah, kita harus merancang apa yang membuat kita yakin bahwa eksistensi atas utang ini memang ada. Ya, bisa dengan kalau konfirmasi nggak ada, ya berarti kita yakini transaksi-transaksinya, kita yakini invoice-invoice itu memang benar, maka kita bisa yakin bahwa memang perusahaan ada utang sebesar itu. Gitu. Ya, jadi karena ini kita menggantikan prosedur, maka kita yakini dulu prosedur itu kena di asersi mana. Nah, kita gantinya itu pun juga untuk mengenai asersi tersebut. Ya, jadi kalau jawaban teman-teman, saya rasa sih sudah masuk semua. Ya, transaksi dengan cut off harganya, buku besar, kemudian tracing dokumen terkait itu juga bisa masuk. Kemudian seperti ada sih menghitung ulang bisa, saldo menguji pembayaran setelah konfirmasi bisa, ya itu untuk meyakini kita bayarnya berapa. Itu juga untuk setelah transaksi setelah tanggal neraca sebelum kita selesai audit, di situ bisa juga untuk membuktikan bahwa saldo di tanggal neraca itu ada. Ya, kita melihat pembukuan atau penerimaan kas atau pembayaran kas perusahaan kepada supplier setelah akhir tahun. Nah, itu juga kalau dia bayar otomatis dia punya utang. Sehingga ketika dia bayar di bulan-bulan berikutnya kita bisa yakin bahwa di sebelumnya itu dia punya kewajiban. Ada utang pada perusahaan tersebut. Itulah yang menyebabkan perusahaan itu bayar di tahun depan. Atau periode bulan setelahnya. Itu ya, jadi ada asistensinya diuji, alokasinya diuji, dan lain sebagainya pun juga diuji. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau ujian kayak begini, kuat? Kuat lah ya. Soalnya nanti kasus semua, dan harusnya sih kuat lah, teman-teman lah ya. Udah teruji di AKSK. Ya. AKSK-nya udah sering ketemu soal-soal seperti ini, nanti di praktek seperti itu. Ini nggak seperti AKM ya, nggak seperti AKM yang nanti isinya cuma tulisan angka-angka doang, enggak, tapi kemungkinan besar di praktek audit pun juga masih ada konsep-konsep yang harus teman-teman rewind, yang mungkin itu juga akan ditanyakan. Kayak tadi asersinya apa, prosedurnya apa. Gitu. Analytical prosedur seperti kemarin itu juga kena di beberapa ini ya. Bisa untuk cari materialitas, bisa juga digunakan untuk analytical prosedur, itu bisa digunakan untuk risk assessment, bisa sampai ke sana. Jadi
Oke, memang secara teorinya nggak akan banyak, tapi jangan lupa teorinya ya. Kayak tadi itu kan juga sebenarnya teori kan. Prosedur apa yang bisa menggantikan prosedur konfirmasi kalau konfirmasi nggak balik. Itu kan pernah dibahas sebelumnya dengan AKSK-nya kan pernah dibahas toh. Jadi saat kayak gitu jangan lupa ya. Oke. Silahkan on cam dah. Kita foto screen dulu sebelum menu utama kita adalah